sama polisi atau apa, itu ada diskresi dan itu kan sebetulnya sudah clear kan, mereka juga nggak diapa-apain sebetulnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika Adam Alis membuat konten ya dan menyebutkan seakan-akan wah itu kalau nggak ditunjukin kartu anggota itu udah mau minta uang katanya. Nah itu persoalan paling serius saudara-saudara ya. Polis kita ni dia menghormati semua anggota beruniform, tak kisahlah mungkin daripada luar negara ke dalam negara ke. So maybe ada budi bicara lah dekat situ. Kau patut bersyukur lah bila polis nampak engkau ni tentera, dia bagi muka sikit lah dekat engkau. Seperti yang saya katakan kemarin kan guys ya, jadi respect sesama anggota beruniform, baik itu di Malaysia bahkan di luar Malaysia. Sama-sama anggota beruniform nih guys ya, menunjukkan budi bahasa. Sama-sama beruniform nih bang kita bang, begitu. Jadi bukannya takut atau apa, bukan sama sekali guys ya. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Re ya. Amin ya robbal alamin. Nah, geng, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini guys ya, akhirnya salah satu sahabat daripada Malaysia ini udah bersuara guys ya, dan dia juga ex ya, bekas dari tentara juga lah geng. Nah, ini dia Kapten Riz Hamid. Kan? Oke. Dari tajuknya ini sangat-sangat menyeramkan dan sekaligus agak sedikit memprovokasi sih guys ya. Kena mental tuh polisi Malaysia. Waduh, ini parah sih geng ya. Askar Malaysia murka, pemain bola sombongan tentara Indonesia. Nah, jadi sekali lagi makluman untuk kawan-kawan guys ya, Adam Alis itu bukan tentara, bukan polis. Yang polis dan tentara itu kawan dia yang ada dalam satu kereta guys ya. Oke, akhirnya Kapten Riz Hamid sudah mulai bersuara, dan video ini sudah dari kemarin guys ya, sebenarnya mungkin 2 atau 3 hari yang lalu lah guys ya. Dan ini baru saya jumpa video ini guys ya dari Musa Up To Date geng. Oke, kita akan coba untuk nonton geng seperti apa respon opini ya dari Kapten Riz Hamid ya melalui channel Musa Up To Date. Tapi sebelumnya guys, sebelum kita mulai video ini, yang sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu guys ya. Dan biasanya saya letakkan link Shopee ada di bawah video ini. Siapa tahu kalian mungkin berminat untuk shopping, boleh kalian cek out sekarang juga. Shopping sekarang, besok sudah sampai di rumah kalian. Oke. Kita coba nonton geng seperti apa video dari Musa Up To Date guys. Dalam beberapa hari terakhir, kasus yang melibatkan pemain bola Indonesia Adam Alis kembali memanas dan menjadi perhatian serius masyarakat Malaysia. Peristiwa ini bukan lagi sekedar isu olahraga, tetapi telah berkembang menjadi pembahasan hukum, etika, dan hubungan antar negara. Banyak pihak di Malaysia, mulai dari masyarakat umum, pakar, hingga bekas anggota tentara, turut memberikan pandangan dan kritik terhadap tindakan sang pemain. Situasi ini semakin kompleks ketika pakar hukum Indonesia juga angkat bicara dan memberikan penjelasan mengenai aspek hukum yang perlu dipahami bersama. Kepada ini dia yang bernama Adam Alis ni kan, okey, benda ni standard dekat mana-mana negara. Kalau kau orang asing, kau datang negara orang, memang kau kena bawa lah pasport. Dekat dalam video tu pun kau dah menggelabah puyuh dah tu, mana-mana kan. Lepas tu kau nak gunakan kau punya IC tentera tu kan. Wah, kau ni. Lepas tu satu lagi, kalau kau dakwa yang polis ni ada nak pau dan sebagainya kan, kau tengah rekod video tu, tak ada pun tunjuk nak pau dan sebagainya, dan tak ada pula dalam video tu tunjuk yang polis ni macam menggelabah lah semua. Tahu kau ni tentera Indonesia kan? Tak ada pun. Ini pendapat aku lah. Mungkin apa yang dimaksudkan, yang kata minta uang tu, polis nak saman dia lah. Polis nak samankan duit. Lepas tu kau boleh putar-putar alam pula, kau cakap polis minta duit. Jaga-jaga sikit. Lepas tu satu lagi, polis kita ni dia menghormati semua anggota beruniform. Tak kisahlah mungkin daripada luar negara ke dalam negara ke. So maybe ada budi bicara lah dekat situ. Kau patut bersyukur lah bila polis nampak engkau ni tentera, dia bagi muka sikit lah dekat engkau. Seperti yang saya katakan kemarin kan guys ya, jadi respect sesama anggota beruniform, baik itu di Malaysia bahkan di luar Malaysia. Sama-sama anggota beruniform nih guys ya, menunjukkan budi bahasa. Sama-sama beruniform nih bang kita bang, begitu. Jadi bukannya takut atau apa, bukan sama sekali guys ya. Dan untuk pau duit, saya rasa agak
sangat-sangat tidak mungkin guys ya. Kalaupun mungkin itu impossible dikarenakan saya baru tahu kemarin ya guys ya, bahwasanya anggota PDRM ya, penguatkuasa apalagi guys ya, mereka ternyata sudah ada body cam guys ya, macam polis officer yang ada di Amerika. Ini mungkin next time saya akan buat videonya guys ya, khusus untuk membahas, mengulas body cam yang dimiliki PDRM. Mungkin insya Allah akan saya bahas suatu hari guys ya. Begitu. Wah, ini jadi apapun aktiviti yang dilakukan oleh PDRM itu pasti akan terekam sangat jelas, baik itu visual dan juga audio. Jadi sangat gak mungkin kalau mau duit. Nah itu, aduh. Bukan bermakna dia takut. Tolong, tak kisahlah kau ni siapa ke, pemain bola ke, kau menang lawan Selangor ke, undang-undang negara orang kau kena ikut. Faham tak? Lepas tu bila kau dah cuak di situ, and then kau nak tunjuk kau hebat mungkin dekat negara kau buat live TikTok, kau sembang pusing-pusing nak tunjuk kau ni seperti dianiaya lah. Lepas tu tiba-tiba polis ni takut lah. Tak boleh lah macam tu. Sebab polis pun tengah menyiasat video yang tular itu, dan aku tak tahulah apa tindakan yang akan dikenakan sebab dia pun warga asing. Rata-rata aku tengok netizen Malaysia, orang Malaysia memang tak puas hati lah dengan player Indonesia tu kan. Boleh buat cerita pula nak buruk-burukkan polis, nak fitnah, nak hina polis pula. Walaupun lah sebelum-sebelum ni adalah kita dengar berita polis itu, polis ni, tapi yang dekat dalam video tu terang-terang polis tu tengah menjalankan tugas dia, dan video yang dirakam sendiri oleh pemain Indonesia tu pun tak ada tunjuk pun yang seperti apa yang didakwa oleh pemain Indonesia tu. Katanya kena keluar lah benda lah, polis ni takut lah, and then minta duit. Memang tak ada langsung. Jadi jaga-jaga kepada semua, especially yang mungkin datang daripada negara luar. Kau datang negara orang, kau ikut undang-undang negara tu. Nah itu guys ya. Jadi mungkin ini pesanan untuk semua kawan-kawan baik itu di Indonesia ya, yang mau melancong dimanapun negaranya, paspor harus kena dibawa selalu guys ya. Kalau nggak bawa paspor, wah itu bahaya, karena paspor itu seolah-olah adalah nyawa kita guys ya, begitu. Aduh, apalagi di negara orang guys ya. Oke, next. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya banyak hari dah nak buat video ni, 2 hari lebih kurang kan. Tapi hari ni saya ambil kesempatan sekejap lah. Pemain kampungan aja. Pemain bola sepak Adam Haris dari Indonesia, bukan Messi, Adam Haris. Main dekat Selangor aja pun, kelab-kelab sini kan. Tapi dia punya gah, dia punya besar kepala, macam Messi. Okey. Biasalah dari Indonesia kan. Apa yang berlaku adalah mereka ni keluar, semua sudah maklum lah, ramai yang dah buat komen keluar jam tengah malam pamer bola sepak, apa itu bawa kereta mencurigakan, tanpa lesen memandu, pasport tak bawa, itu langgar arahan lalu lintas. Jadi memang kesalahannya berlapis-lapis guys ya. Lesen saya rasa pasti nggak ada, betul lah kata begini, lesen nggak ada. Sudah lawan arah, salah arah. Yang kedua itu tak bawa paspor. 3, yang keempat belum mengata-ngatain polis, yang fitnah lah, yang tuduh lah ya. Jadi ya berlapis-lapis guys kesalahannya guys ya. Aduh. Untuk one way, jadi polis tahan. Polis kita ni ada budi bicara kan. Mereka mengatakan polis minta uang, tapi saya tengok video, banyak video yang ditularkan tak ada pun polis minta uang. Dan beberapa laporan polis telah pun diambil dan polis sedang menjalankan siasatan. Dan yang paling lucu sekali, ada konten-konten daripada Indonesia mengatakan dengan gahnya besar kepalanya kan, bila tunjuk kad TNI, polis terus lepas. Saya nak tanya sini, kad TNI tu, kad pengenalan diri tentera, kan besar pun, tak laku pun kat luar, kat negara kamu je kan. Tentera Malaysia pun ada kan. Di mana kan kamu pemain bola sepak, tetamu lancung kan, sudah semestinya ada pengenalan diri kan. Jadi bagi muka. Tapi bila korang bagi muka, kau sembang kencang, macam besar sangat ke kad TNI tu? Besar sangat ke kad TNI tu? Tak laku kat sini kan? Tak laku kat sini. Kalau aku masih bertugas lagi, aku jumpa kad TNI, orang pamerkan pada aku kad TNI, aku akan pegang terus. Macam mana boleh tentera asing ada kat dalam negara aku? Tengah-tengah malam bawa kereta lalu melanggar lalu lintas. Kalau akulah. Tapi polis tu baik lagi. Kepada rakyat Indonesia, datang sini jangan besar kepala lah, jangan besar kepala.
Laporan polis telah pun diambil. SPRM pun telah ambil buat siasatan. Banyak agensi-agensi yang akan buat siasatan. Okey. Jangan besar kepala. Oke. Assalamualaikum. Jangan besar kepala guys. Lara ini Ya, macam sok-sok baik gitu polisinya, padahal dia udah Oh, meminta oke, uang. ini ya. Saya telah mendengar video kamu lah kan. Kamu mengatakan polis Malaysia gini kan. Sebab menahan kamu, nak menilang kamu sebab dia salah masuk jalur. Kalau jalan salah, kamu tak ikut jalan salah tapi kamu bertentang arus. Memang Okey. salah di Malaysia walaupun di depan kedai. Benar. Walaupun bukan jalan utama. Ya, Tetap betul, salah tetap kalau salah di ya. Malaysia. Tetap Dan salah. Dia bilang, polis tu bila tahu kamu ini polisi dan prajurit, maka mereka nampak baik. Tapi pada peringkat awal macam meminta uang. Kamu bilang saya begitu. Itu tidak boleh kamu ungkapkan. Kamu memfitnah. Seandainya polis tersebut tidak puas hati, mereka boleh mengambil tindakan undang-undang kepada kamu. Dia laporkan kepada pihak kepolisian untuk mengenakan pertuduhan kepada kamu, dan pihak keselamatan dalam Malaysia boleh menuntut kamu diekstradisikan ke Malaysia sebab ada perjanjian ekstradisi antara Malaysia dan Indonesia. Kamu harus fikir itu. Saya tak peduli kamu polis ke apa pangkat kamu, tapi di Malaysia kamu bukan siapa-siapa, kamu hanya melancong. Begitu juga polis Malaysia kalau ke Indonesia, mereka hanya melancong, mereka tak ada kuasa apa-apa. Kan? Cuma polis itu menghormati sebab sejawatan. Tapi kamu bilang buat pula TikTok, buat video mengatakan mereka meminta uang. Jangan fitnah loh. Malu. Dan saya tidak menafikan ada segelintir polis yang berperangai sedemikian. Ada. Okey. Dan satu dunia, dalam dunia mana pun ada polis bersikap demikian. Tapi kamu seolah menabur fitnah. Saya minta maaf lah kalau saya nak ungkap banyak antara negara kamu dan negara saya banyak. Boleh kita bezakan. Ya, itu. Tapi saya bukan sedemikian. Itu masalah negara kamu. Ya. Tak pernah video ada dalam video-video saya mengungkit pegawai polis negara kamu. Saya sering ke Indonesia. Ya. Tak ada serakam keburukan polis semua, tak ada. Saya tak mau. Sebab itu bukan cara saya. Ya, itu masalah negara kamu. Bagus juga abang ini guys ya. Misal abang ini datang ke Indonesia, lalu misal jumpa dengan polis, ya minta pau, boleh saja nih abang ini record, ya kan, viral lah, ya malulah instansi tersebut guys, ya lagi-lagi itu ya pau duit turis pelancong, ya kan. Dulu kan sempat viral guys ketika ada konser musik kan, berapa turis itu yang di pau, ya kan, itulah guys. Aduh, sangat disayangkan guys. Jadi kalau mau ke mana-mana pasport tu dibawa. Kalau kami rakyat Malaysia tidak bawa KTP ataupun IC ataupun MyCard, kami boleh didenda dan ditilang oleh pihak keselamatan. Ya Mas Bro. Ya, lain kali fikir dulu kalau nak cakap. Jadi sangat vital dan penting sekali geng ya, paspor itu seperti apa ya itu. Dan yang buat saya heran dan agak bingung, harusnya kan pihak dari official Persib mereka tahu lah kalau player mereka ini mau keluar cari makan tanpa paspor pula, harusnya tahu nih. Dan itu sangat berbahaya. Jadi kalau sudah seperti itu geng, harusnya tinggal order Grab saja ya, order phone, Grab, makan, kirim ke hotel, itu lebih selamat, lebih aman lah guys ya. Ya nggak tahu lagi kalau memang mereka ingin jalan-jalan ya kan, ingin melihat suasana Kuala Lumpur di Malaysia, it's okay, tapi setidaknya paspor juga harus bawa ya kan geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih teman-teman, banyak banget notif ya yang bilang, Kang Eko kasusnya Adam Alis gimana? Oh, nah buat iya. teman-teman yang belum tahu kasusnya Adam Alis ya, silahkan cari tuh ya seperti apa kasusnya. Ini orang Indonesia tapi nih guys. Harus dibedakan nih, mana kejadian yang nuansanya hukum banget tapi sebetulnya sudah clear, sama kejadian yang terkesan bukan persoalan serius untuk orang Indonesia, tapi itu adalah persoalan serius di Malaysia ya. Karena kan tiap negara itu walaupun serumpun, walaupun tetangga ya, ada sistem politik yang berbeda, ada sistem hukum yang berbeda, ada juga kultur hukum yang berbeda ya. Belum lagi kalau kita ngomongin masalah
sosiokultural segala macam. Nah ini ntar akan jadi pelajaran ya. Saya bahas singkat aja nih. Jadi teman-teman, ketika kasus yang pertama tuh kan dimulai dari Adam Alis katanya melawan arus, lalu juga didatengin sama aparat kepolisian di sana ya di Malaysia. Nah itu setelah menunjukkan KTA ya, kartu tanda anggota, apa tentara apa polisi ya, bahwa oh ternyata kamu anggota gitu ya, prajurit apa, itu kan sebetulnya sudah clear ya, ada yang namanya diskresi gitu. Nah saya nggak akan membahas apakah diskresinya dibenarkan atau tidak, tapi dalam penegakan hukum lalu lintas itu memang wajar ada yang namanya diskresi ya, pertimbangannya itu betul-betul diambil saat itu oleh si penegak hukum ya. Nah dalam perspektif hukum yang universal ada yang namanya itu prinsip teritorialitas ya, teritori. Nah, jadi hukum Malaysia itu berlaku untuk warga negara Malaysia dan juga warga negara asing yang sedang tinggal atau berada di wilayah kedaulatan Malaysia. Makanya tindakan dari kepolisian ya itu sebetulnya sudah benar ya. Dari PDR-nya itu ya, menghentikan URB itu ya, mobil isinya WNA segala macam sudah benar. Jadi ketika ada diskresi itu pertimbangannya bukan karena oh ini WNA apa, tapi karena memang KTA-nya itu ya. Nah itu makanya saya akan membahas itunya, tapi intinya itu kan sudah clear ya. Mungkin dianggap sesama profesi kan bisa jadi sarua ya mah tentara atau sarua aparat negara gitu ya. Sama-sama anggota beruniform. Sama-sama beruniform nih guys. Jadi menunjukkan rasa saling respect. Lu polisi, gue juga polisi, respect lah begitu guys. Bukan takut atau apa, bukan ya. Itu bener yang dikatakan abang ini geng. Dan abang ini dari sama-sama orang Bandung juga geng. Dari logat dia sama dengan klub Persib itu, Persib Bandung ya. Abang ini rupanya orang Bandung juga guys. Oke, next video. Makin menarik ini. Sama polisi atau apa, itu ada diskresi dan itu kan sebetulnya sudah clear kan. Mereka juga nggak diapa-apain sebetulnya. Nah yang menjadi persoalan adalah ketika Adam Alis membuat konten ya dan menyebutkan seakan-akan wah itu kalau nggak ditunjukin kartu anggota itu udah mau minta uang katanya. Nah itu persoalan paling serius saudara-saudara ya. Itu salahnya di situ. Ini kita banyak hal ya yang mempengaruhi ya tentang kewibawaan institusi publik misalkan. Kalau di Indonesia kan hal kayak gitu guyonan ya, ada yang bikin viral, meme, terus parodi mungkin udah biasa ya. Ini kan berkaitan juga dengan kondisi terkini ya, kondisi aktual di negara itu. Di Indonesia mungkin persepsi terhadap penegak hukum mungkin ya lagi beginilah ya, lagi di bawah mungkin kan banyak kasus masyarakat juga, tidak percaya, banyak kasus viral, terus kejadian Sambo itu dan juga banyak lah aparat begitu, jadi dianggap biasa, lucu, negara apa Konoha gitu. Tapi nggak bisa kalau di negara seperti Malaysia, apalagi kalau misalkan kita lihat indeks ya termasuk pendidikan, mereka tuh sekarang lebih terdidik ya, jadi nggak bisa bercanda-bercanda seperti itu dibawa ke ranah publik. Nah ada semacam undang-undang ya, saya tuh pernah ketemu sama peneliti dari Malaysia, kita bahas undang-undang ITE. Di sana tuh kalau nggak salah ada namanya undang-undang komunikasi ya, undang-undang komunikasi itu juga banyak tuh bersinggungan dengan kebebasan berekspresi ya. Tapi mereka lebih rigid ya, mereka punya indikator, punya parameter yang tegas. Kalau ini bukan lagi kebebasan ekspresi nih, ini udah jatuhnya menghina institusi negara. Nah itu mereka lebih tegas juga di sana ya. Nah ini kita berarti bicara tentang undang-undang komunikasinya Malaysia ya, atau entahlah namanya apa ya, semacam undang-undang ITE kalau di kita ya. Nah kalau misalkan itu terbukti ya, ini kan katanya sudah mulai penyelidikan nih sama pihak kepolisian di sana ya. Ini jadi aparat itu bisa bereaksi teman-teman ya. Karena apa? Salah satunya adalah karena laporan-laporan masyarakat. Nah laporan-laporan masyarakat ini kan kemarin viral ya. Jadi netizen Malaysia atau warga Malaysia ini kemarin menyerbu dan meramaikan jagat maya. Otomatis kan dimensin juga tuh aparat keamanan di sana, dan aparat keamanan sudah merespon ya, akan memulai penyelidikan. Nah kalau misalkan penyelidikannya itu terbukti bahwa wah ini melanggar nih undang-undang komunikasi kita gitu ya. Dan ini nggak ada hubungannya sama kebebasan ekspresi, tapi jatuhnya fitnah, merendahkan, menghina. Nah itu baru bahaya ya. Bahaya itu ya, karena seperti saya sebutkan tadi tentang asas teritori. Hukum Malaysia bukan yang lalu lintas ya, yang lalu lintas sudah clear ya. Nah, ini kita bicara tentang kontennya Adam Alis ya, bahwa hukum Malaysia ini ya yang berkaitan dengan penghinaan atau apa ini terpenuhi nih deliknya misalkan sama Adam Alis yang warga negara asing. Nah
itu agak repot gitu ya. Karena apa? Karena misalkan ada KBRI atau apa ya, itu sifatnya ya konsuler ya, ada diplomatik konsuler, itu bukan untuk menghentikan penyelidikan. Nah ini kalau misalkan ini diproses terus, ini bisa bahaya ya. Bahaya itu sebetulnya lebih ke karir juga sih, karir, terus persepsi, citra gitu ya. Citra Indonesia kan jadi ugal-ugalan gitu. Itu bang. Biasanya membuat onar banget gitu. Udah mah yang di segmen tenaga non formil ya, itu banyak yang dianggap berulah tentang izin, tenaga kerjaannya nggak beres, lalu juga kerja di sektor-sektor non formil ya, yang maaf kan diinjak gitu ya. Ternyata di segmen yang populernya juga sama aja katanya orang Indonesia. Kalau kita dihina marah gitu kan, jadi agak susah nih ya. Ini jadi maksudnya sebagai public figure ya, citra-citra seperti ini memang penting nih ya. Jadi sebetulnya nanti harus ada SOP lah dari Persib, PT PBB ya. Nah itu terkait ini keberadaan para pemain, staf, ofisial di luar negeri ya. Jadi jangan sampai kalau ada hal yang bersinggungan, apalagi bersinggungan dengan hukum dan berpotensi memantik kejadian lebih besar di kedepannya, itu harusnya ada SOP-nya. Misalkan nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Kalau terjadi seperti ini maka harus menunggu keputusan tim dan segala macam ya. Oke, kita lanjutkan tadi. Jadi kalau misalkan nanti sampai diproses betul-betul ya, penyelidikan dimulai, ini bisa kena gitu. Aduh. Langkah preventifnya apa? Yang pragmatis sekarang adalah sebetulnya komunikasi ya. Ini bisa. Jadi yang namanya hubungan kedua negara ini kan hubungan politis sebetulnya. Ya. Nah, yang harus dilakukan sekarang adalah sebelum efek yuridisnya semakin nyata, politis dilakukan ya. Saya nggak tahu nih, kemungkinan besar gini, karena kan hukum nasional Malaysia yang dianggap dilanggar ya. Ada kemungkinan nanti yang bereaksi itu selain polisi adalah Kemenpora-nya, ini kan ranah olahraga atlet. Kemungkinan Menteri Sukan Belia. Kemenpora-nya sana itu nanti mungkin ke Kemenpora-nya Indonesia ya. Tapi ini kan asumsi ya. Kemenpora Indonesia baru permintaan maaf, kalau nggak nanya dulu ke Persib apa ya dari Kemenpora kita, itu baru nanti ada komunikasi seperti apa gitu. Tapi intinya gini, yang paling nyata ya, hukuman seperti ini kan konsekuensi pidananya ada tuh di undang-undang komunikasi lah, undang-undang ITE-nya Malaysia itu ada itu. Itu kan paling parah itu kan hukuman ini badan ya, hukuman penjara. Tahan. Nah itu kayaknya enggak, jangan sampai terjadi. Jangan sampailah. Agak lunaknya apa? Denda. Ya, denda. Saman ya, saman. Oke. Nah tapi ada juga hukuman berupa permintaan maaf ya. Nah kemungkinan kedepannya kalau ini betul-betul diselidiki, lalu masuk ke tahap penyidikan ya, ada kesimpulan dari sana, ya semoga permintaan maaf aja deh ya cukup, dan itu bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya. Karena ini kan berkaitan juga dengan ada komunitas bobotoh di luar negeri, itu saya juga dengar info, dilihat. Oh iya. Aku baru tahu nih. Orang JFA ya waktu itu kan, ini dari negara kamu katanya gini-gini. Kenapa? Ya malam-malam tiba-tiba ada suara-suara apa, kami agak kaget katanya. Karena orang Jepang itu nggak biasa dengan dengan dianggap dia itu. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Nah itu. Dan yang utama adalah jangan menganggap candaan-candaan, apalagi yang konteksnya itu martabat institusi, dianggap sama di Indonesia beda ya. Di luar negeri sana itu banyak sekali warga negara atau masyarakat yang sangat respect ya. Dan mereka memiliki kebanggaan sangat kuat dengan pemerintah mereka. Jadi kalau saya melihat komentar-komentar, betul lah apa yang dikatakan dengan abang ini guys ya. Jadi kawan-kawan itu guys ya, betapa respectnya rakyat Malaysia itu dengan polis mereka. Abang-abang beruniform itu sangat respect nih mereka. Salut dengan abang polis ya, garda terdepan, abang tentara, abang bomba, apalagi abang polis itu mereka rata-rata respect ya. Nah ini lain cerita dengan polis Zimbabwe yang sangat-sangat orang-orang kebanyakan tidak respect nih geng. Ya jangan disamakan, karena tidak sama antara polis Zimbabwe dan juga PDRM geng, begitu ya. Jadi jangan disamaratakan, nggak sama guys, nggak sama. Ya Allah. Oke, next. Institusi mereka, apalagi kayak Malaysia ini kan masih punya raja nggak? Jadi ada bentuk-bentuk monarki kan, ya, republik monarki gitu ada. Kayak di Inggris nih, mereka itu walaupun itunya republik demokratis, tapi kan ada keluarga kerajaan. Mereka sangat respect itu sama apa? Sama institusi-institusi seperti itu ya. Nah, jadi harus dibedakan sama Indonesia sehari-hari ya. Emang di Indonesia mah barodor lah, lucu lah, naon jadi heureuy ya. Nah, kalau di sana ini bahasa Bandung nih guys.
Logat Bandung tuh. Jadi kalau kita masuk ke saling sindir sama ini, nah saya khawatir di sana itu malah solid kan. Jadi bangsa yang sering kita sindir tuh tetangga malah lebih solid, warga negara, pemerintahnya. Iya. Jadi ngeri gini kan. Oke teman-teman, yuk ini dulu ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So itulah guys ya, beberapa kompilasi bagaimana dari konten kreator Malaysia, dan yang terakhir ini ya dari Abang Indonesia ini nampaknya orang-orang Bandung nih guys ya, dari logatnya orang Bandung, dan sangat disayangkan kalau hal itu terjadi guys ya. Karena ya seperti saya katakan tadi guys ya, jadi kesalahannya berlipat-lipat geng, berlapis-lapis ya. Yang pertama salah jalan, yang kedua tidak bawa paspor, yang ketiga fitnah nih guys. Nah fitnahnya ini yang ya kan, padahal maksud dari URB atau PDRM yang tengah beroperasi itu kan nggak ada maksud seperti itu guys ya. Mereka hanya ingin menunjukkan kalau tak ada paspor ada tanda pengenalan lain tak, ya kan, adanya IC versi Indonesia yaitu KTP itu tadi guys. Tapi ya nggak bisa guys ya, tak boleh. Jadi akhirnya kebetulan dua player Persib itu, ada yang tentara ada yang polis, tunjukkanlah KTA mereka, kartu tanda anggota. Akhirnya setelah anggota URB itu tahu, weh sama-sama polis nih, kita respect nih, abang polis, oke. Jadi itu guys, tidak ada bermaksud untuk wah takut ketar-ketir, enggak ada kayak gitu guys ya. Dan yang disayangkan masih ada lanjutannya nih guys, live dari player Persib itu. Ketika ditunjukin KTA nih, polis-polis Malaysia takut tuh, keder tuh kayaknya takut tuh. Nah, mereka mau minta duit gak jadi dan lain sebagainya. Dan itu sangat disayangkan guys ya. Semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi guys ya. Dan betul apa yang dicakapkan oleh Kapten Riz Hamid geng ya. Jadi tak kira lu seorang player yang hebat, YB sekalipun ya kan, atau misal seperti saya nih ya, nggak jauh-jauh lah ya, contohnya saya sendiri ya, Wak Lonjong ya, saya datang ke negara Malaysia guys, paspor saya hilang atau paspor saya tertinggal di hotel, saya nggak dapat paspor bang, wah saya ditangkap oleh pengakuan saya youtuber terkenal, ya saya ini siapa? Nggak kayak gitu konsepnya guys ya, tidak seperti itu ya, astagfirullahaladzim. Oke, so ya geng, macam mana boleh komen di ruang komentar ya. Jadi kesimpulannya guys ya, yang bisa kita petik bersama-sama adalah di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung guys ya. Oke, so geng, akhirnya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Terima kasih sudah nonton, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata baik di video sama dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lihat sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua geng, amin ya rabbal alamin. Bye bye.